Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam giras dari Farouk Abdillah Channel. Terima kasih atas respon kawan-kawan Farouk Abdillah yang pada penayangan pertama sudah banyak yang subscribe, juga banyak yang likes. Ya alhamdulillah, perdana kita berjalan dengan rencana sesuai dengan harapan-harapan kami semua dari tim, dari rekan-rekan di Cafe Mami Muda dan rekan-rekan wartawan serta pegiat civil society yang mendukung program kami pada beberapa hari ini. Baik kawan Farouk Abdillah, pada kesempatan ini ada berita yang cukup menarik dan sangat menyita pikiran kita semua berkaitan dengan Pilkades yang dilaksanakan oleh Kabupaten Sumeneb. Khususnya pada Pilkades tahun 2019 yang hingga kini belum juga tuntas, yakni kasus Pilkades di di Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, insya Allah seperti itu. Ada berita yang saya terima dari Galaksi Risalah Kebenaran, ya galaksi.id, yang berkaitan dengan Pilkades Matanair ini, yang beberapa dokumen-dokumen yang saya dapatkan, sesungguhnya Pilkades Desa Matanair ini sudah ingkrah ya, dengan putusan Mahkamah Agung yang merupakan kelanjutan dari putusan Pengadilan Tata Usaha Surabaya nomor 79 PK /TUN 2021 junto nomor 23 B 2020 PT TUN Surabaya dan junto nomor 37 G 2020 PTUN Surabaya. Namun saya perlu jelaskan lagi bahwa hingga hari ini yang memenangkan di pengadilan tingkat akhir, tingkat kasasi, belum juga dilantik. Artinya pemerintah daerah, dalam hal ini bupati, belum punya sikap apapun terhadap putusan pengadilan. Namun baiknya kita bacakan dulu beritanya sebagai dasar kita untuk kita ulas bersama-sama dan kita simak bersama-sama. Galaksi.id tanggal 29 Desember 2021. Judulnya, setelah berkali-kali diseruduk warga, begini sikap BPD Desa Matanair. Oke. Sumeneb, Galaksi.id. Setelah beberapa kali diseruduk warga akibat tak kunjung merespon permintaan Bupati Sumeneb, Badan Permusyawaratan Desa BPD Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumeneb, akhirnya mengambil sikap resmi atas permintaan Bupati. Jadi Bupati sebelumnya menyampaikan di wawancara dengan wartawan pada saat pelantikan Bupati tahun ini bahwa dia sudah menyampaikan surat ke BPD Desa Matanair untuk menyampaikan permohonan, begitu kira-kira, pelantikan Desa Matanair. Namun ternyata sikapnya seperti yang saya bacakan ini. Informasi tersebut terungkap dari pengakuan Suryadi, salah seorang warga yang beberapa kali ikut ngeluru ke rumah Ketua BPD Desa Matanair beberapa waktu lalu. Dijelaskan oleh Suryadi bahwa BPD telah membalas surat Bupati pada tanggal 27 bulan 12 2021 setelah BPD tersebut memperoleh saran dan pendapat hukum dari pengacaranya RAJ Hawiyah Karim. Ini teman saya.
Bu Wibi ini teman saya, sering ketemu di pengadilan. Informasi tersebut diperoleh Suryadi langsung dari Ketua BPD Desa Matanair, ABD Sattar, yang penjelasannya diabadikan dalam satu rekaman pembicaraan telepon. Surat Bupati sudah kita balas kemarin, Mas. Intinya BPD sudah menyelesaikan tugas, ujar ABD Sattar, Ketua BPD Desa Matanair, kepada Suryadi yang dikirim melalui pesan suara atau voice note kepada wartawan tanggal 28 Desember 2021. Berdasarkan saran dan pendapat pengacaranya tersebut, BPD akhirnya menolak melaksanakan permintaan Bupati dengan alasan bahwa pihaknya telah selesai menjalankan tugasnya yang menyangkut Pilkades Desa Matanair. Ya, betul. Betul. Jadi pada prinsipnya BPD sudah melaksanakan perintah Bupati untuk menyelesaikan tugasnya yang berkaitan dengan Pilkades Desa Matanair. Jadi ketika sudah selesai dan kemudian ada masalah-masalah hukum di kemudian hari dan diputuskan pada putusan itu kemudian dimenangkan pihak lain misalnya, dia sesungguhnya sudah tidak berhak lagi untuk mengotak-atik apa-apa. Sebagaimana diketahui beberapa waktu yang lalu, ratusan warga terus mempertanyakan sikap BPD yang tidak kunjung membalas surat Bupati. Setelah dikonfirmasi kepada Ketua BPD, ternyata sikap diam tersebut ternyata menunggu hasil telah hukum pengacaranya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa calon kepala desa Matanair yang ikut Pilkades tahun 2019 yang lalu, yang selanjutnya dimenangkan oleh Ghazali, akan tetapi pengangkatannya telah dibatalkan oleh Bupati Sumeneb dengan berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ini jelas benar sudah. Jadi artinya pihak BPD tidak lagi menjadi bagian dari kekuatan hukum pada langkah-langkah berikutnya, karena sebelumnya pihak BPD telah mengajukan saudara Ghazali ini untuk diangkat oleh Bupati, dilantik dan diangkat oleh Bupati. Namun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap telah menyatakan bahwa Ghazali ini harus Ghazali harus dibatalkan keputusan pengangkatan itu. Dan ini ada amar putusannya, nanti kita bacakan ya. Jadi benar pihak BPD sudah benar, pada hakikatnya sudah benar melalui langkah-langkah hukum yang benar, on the track, tidak salah, dan itu kecerdasan memang yang harus dilakukan dalam bentuk seperti itu. Dan seperti diakui oleh siapa itu ketua BPD, ketua BPD itu siapa namanya ini? Oh, sudah lupa nih siapa ya? Aduh, ini ABD Sattar ya. ABD Sattar sudah memenuhi petunjuk nasihat dari pengacaranya, dari Raden Ayu Hawya Karim, sarjana hukum. Ini sudah benar, dan dia menyatakan bahwa dia tidak berhak lagi untuk mengajukan seseorang dinyatakan benang dalam pengadilan yang namanya Rasidi untuk diusulkan sebagai kepala desa yang untuk dilantik oleh Bupati. Ini sudah benar, ini on the track dulu ya. Jadi artinya sudah Ketua BPD Sattar, Pak Sattar ini, ABD Sattar ini sudah memenuhi kaidah hukum yang benar. Jadi dia sudah pernah mengangkat yang namanya Ghazali, namun dibatalkan oleh Bupati akibat ada putusan pengadilan. Nah, kemudian wilayah itu sebenarnya adalah wilayah Bupati. Selanjutnya adalah wilayah Bupati untuk memenuhi perintah pengadilan untuk mengangkat yang namanya Rasidi. Sehingga BPD tidak boleh lagi mengusulkan pemenang baru, katakanlah begitu, yang dimenangkan oleh pengadilan itu kepada Bupati. Nah, ini keputusan sudah di tangan Bupati. Jadi goodwill-nya di tangan Bupati.
Saya baca selanjutnya ya. Selain itu pengadilan juga memerintahkan Bupati Sumeneb mengangkat Ahmad Rasidi sebagai kepala desa untuk diangkat dan dilantik menjadi kepala desa Matanair. Ini jelas ini. Apa sih yang kok menjadi kalang kabut ini? Baik, ini udah jelas berita ini bahwa sudah benar adanya. Dan saya berharap Bupati segera melantik lah. Biar nggak terpecah belah masyarakat di bawah. Kemudian saya coba ada putusan pengadilan, barangkali memperkuat apa yang disampaikan oleh Ketua BPD itu. Di antara amar putusan mengatakan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan tidak sah atau batal keputusan tata usaha negara yang diterbitkan tergugat berupa Keputusan Bupati Sumeneb nomor 188485 Kep 1435 0211 2019 tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih pemilih kepala desa serentak tahun 2019 Kabupaten Sumeneb tanggal 0 Desember atas nama Ghazali Sarjana Hukum. Surat pernyataan pelantikan Bupati kepada atas nama H. Ghazali nomor 141 145 /435 .1185 2019 tanggal 3 Desember objek mewajibkan tugas untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang diterbitkan tergugat berupa ya, ini jelas ya. Mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang diterbitkan tergugat berupa keputusan bupati. Nah, ini ada keputusan bupatinya ini. Keputusan bupati nomor 188485 Kep /435.012/2019 tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih pemilihan kepala desa serentak tahun 2019 di Kabupaten Sumeneb tanggal 2 Desember 2019 atas nama Ghazali Sarjana Hukum objek sengketa. Ini jelas ini. Jadi sesungguhnya keputusan bupati ini sudah dibatalkan tentang pengangkatan atas nama Ghazali. 2. Surat pernyataan pelantikan Bupati Sumeneb atas nama Haji Ghazali nomor yang sama ya tadi ya, tanggal 14/435/435.118.5/2019 tanggal 30 Desember 2019. Ini jelas sekali. Terus kita lanjutkan. 4. Mewajibkan tergugat agar menerbitkan keputusan baru yang isinya berupa mengangkat dan melantik penggugat Ahmad Rasidi sebagai kepala desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumeneb, periode 2019-2025. Aduh, ini kan jelas semuanya ya. Apa yang kemudian saya tidak habis pikir kemudian ketika ada pernyataan Bupati menyatakan bahwa harus ada usulan dari BPD untuk melantik Saudara Rasidi. Dari mana? Dari mana dalih dasar hukumnya itu? Ketika putusan pengadilan memerintahkan dan mewajibkan untuk melantik, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan aturan-aturan di bawahnya sudah tidak usah dipakai lagi. Dikembalikan kemudian bikin surat ke BPD Bupati suruh mengajukan nama kepala desa yang akan dilantik. Ya nggak usah lah. Ini kan aneh. Saya nggak habis pikir beberapa waktu yang lalu sempat berpikir juga tentang surat-surat edaran Bupati, surat keputusan Bupati yang berkaitan dengan COVID itu banyak bertentangan satu dengan lainnya. Saya bingung juga ini. Bagaimana telah hukum yang dilakukan oleh anak buah bupati di bawahnya ini, sehingga terkesan ini ada sesuatu yang bermain-main gitu loh, berputar-putar. Harapan saya Pak Bupati ini segera mengambil sikap, sebab saya tahu Pak Bupati adalah seorang sarjana hukum, malah S2, paham tentang ini. Maka yang harus dipikirkan Pak Bupati dengan diputuskannya perkara ini, mestinya Bupati telah harus melakukan, mewajibkan, wajib sendiri Bupati menyampaikan hal-hal yang administratif formil. Artinya dia sudah tidak berpikir lagi tentang apa-apa, karena bagaimanapun putusan pengadilan yang
itu adalah panglimanya. Panglima dari sebuah kebijakan administrasi negara. Jadi dia, Pak Bupati harus paham tentang itu. Padahal ini sudah sesuatu yang jelas. Artinya jika putusan ini tidak dijalankan oleh Bupati, maka Bupati Sumeneb sama dengan telah melawan Undang-Undang Dasar 45 di pasal 24A kalau nggak salah ayat 1 sampai ayat 5 tentang kekuatan kehakiman di bab 1 itu. Jika kita patuh dengan hukum, seharusnya kepala desa Matanair yang namanya Rasidi ini segera dilantik. Tidak ada pilihan lain sudah. Dan saya prihatin kalau sampai berlama-lama ini akumulasi persoalan menggumpal di Desa Matanair menyebabkan terbelahnya masyarakat pendukung si A dan B. Saya tidak mendukung siapa-siapa. Tapi akibat hukum yang tegak berdiri di semua sisi, maka akibatnya akan merusak tatanan masyarakat. Sosial masyarakat kita rusak. Oleh karenanya Pak Bupati Fauzi yang mungkin hari ini masih sibuk ada di kepulauan, segeralah, sekali lagi segeralah. Saya tahu Pak Bupati kita ini cerdas, muda, tangkas, dan saya banyak harapan yang melimpah kepada beliau agar Sumeneb lebih baik, lebih demokratis, lebih makmur, lebih jaya, lebih segala-galanya harapan rakyat lah. Atas terpilihnya dia, mudah-mudahan kasus tentang Matanair yang cuma remeh-temeh lah urusan ini. Ini ada putusan pengadilan yang mengatakan sudah wajib melantik saudara Rasidi. Kadang-kadang ini perlu dijelaskan ya. Nah, ini putusan pengadilannya nih. Jadi putusan pengadilan ini sudah menyatakan selesai urusan masalah pilkada Desa Matanair. Artinya Bupati segera untuk melantik saudara Rasidi. Malah pada kalimat ini mewajibkan, wajib untuk dilantik, segera dilantik. Mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan status saya. Mewajibkan tergugat agar menerbitkan keputusan baru yang isinya berupa mengangkat dan melantik penggugat Ahmad Rasidi sebagai kepala desa Matanair, Kecamatan Rubadu, Kabupaten Sumeneb, periode 2019-2025. Wajib. Apa yang dipikirkan kalau sudah ada keputusan ini? Kalau ada yang bermasalah, nggak suka dengan keputusan ini, silakan cari upaya yang lain. Ini tapi ingkrah ya. Ingkrah sudah ya. Ini sudah ingkrah. Jadi agak sulit sudah. Ini sudah putusan final. Mengikat. Berakhir sudah urusan itu. Silang sengkarutnya Desa Matanair sudah selesai. Harapan saya sebagai warga negara Indonesia, dan warga Sumeneb tentu saja Bupati segera mengambil sikap. Dengan mengambil sikap segera melantik mereka yang berhak berdasarkan putusan pengadilan. Saya yakin semua akan berpihak pada kebenaran. Ya, artinya bahwa Bupati harus dengan tegas berdiri di semua pihak. Pihak yang hari ini yang benar adalah pihak yang berada dimenangkan di pengadilan. Putusan yang telah kita dapatkan hari ini hendaknya secara langsung dilakukan pelantikan. Dan kawan-kawan Farouk Channel, memang pengadilan tata usaha negara ini kadang-kadang di putusan-putusan pengadilan tata usaha negara ini kadang-kadang masih digiring-giring kemana-mana. Tergantung dari kemauan orang-orang itu. Tapi kita sebagai manusia tentu harus menghargai, sebagai warga negara Indonesia maksud saya, seharusnya menghargai hal semacam inilah. Jangan sekali-kali bermain-main dengan putusan pengadilan, keadilan dan sebagainya. Karena ini putusan hakim adalah
wakil Tuhan di bumi. Kalau Anda sekalian macam-macam dengan itu, ya risikonya tidak hanya di dunia, tapi insya Allah di akhirat saudara-saudara kita ini akan merasakan bahayanya. Dan apapun alasannya, mengembalikan untuk BPD, bupati mengembalikan kekuasaan ya, hak kekuasaan untuk mengirimkan surat kepada bupati untuk melantik saudara Rasidi, sesungguhnya tidak perlu terjadi hal itu. Karena ini semuanya di tangan bupati. Karena bupati yang minta PK, peninjauan kembali, dan bupati juga harus menanggung risiko dari PK itu. Apa risikonya adalah suka atau tidak suka harus dilaksanakan, wajib dilaksanakan. Menang atau kalah, bupati dalam PK itu harus merasa senang. Tidak ada ketika kalah kemudian menjadi susah, kemudian yang ketika menang menjadi senang. Tidak. Semuanya harus satu alur, putusan pengadilan harus kita patuhi bersama. Tidak boleh ada lagi yang menang-menangan. Lakukan segera dan dengan rasa hati gembira. Karena siapapun kontestasi pilkades ini, siapapun namanya atau B adalah warga negara Indonesia, warga Sumeneb adalah warganya Bupati Sumeneb, warganya Bupati Fauzi. Itu kawan, barangkali ini juga harus diperhatikan, sederhana harus diperhatikan, biar nggak merembet kemana-mana. Kesannya seolah-olah pihak A orangnya Bupati Fauzi, pihak B orangnya siapa, nggak perlu terjadi. Ketika pilkada sudah selesai pemilihan bupati, tidak ada orangnya A, tidak ada orangnya bupati. Tidak ada orangnya Fatah Yasin kalau saya katakan ya. Tidak ada orangnya Fatah Yasin, tidak ada orangnya Fauzi. Semuanya adalah orangnya Bupati Sumeneb yang mulia Ahmad Fauzi SMH. Jadi mohon sekali lagi pada Pak Bupati Fauzi, juga Bapak Sekda, Pak Edi Rasyadi, kawan saya, sahabat saya yang cerdas itu. Karena saya tahu itu. Karena banyak orang-orang di Pemda ini masih di lingkup teman-teman saya. Pak Edi Rasyadi orang cerdas, sangat cerdas, orangnya sabar, telaten. Pak Bupati juga begitu. Ketemulah dua orang ini antara Bupati dan Sekda. Semuanya orang-orang cerdas, orang-orang brilian, penuh dengan integritas, punya wibawa, dan selama ini saya tahu mereka bekerja dengan sungguh-sungguh untuk rakyat Sumeneb. Jangan sampai tergoda dengan karena ini orang A, orang B, ini, orangnya itu. Tidak. Kita negara Indonesia, ketika hukum dijatuhkan, ketika hukum diputuskan oleh hakim, maka semua pihak harus tunduk dan patuh dengan rasa senang dan gembira. Itulah kira-kira bahasan kita di desa untuk kasus Pilkades Desa Tanah Air. Harapan saya tidak ada lagi hal-hal itu setelah channel ini meluncur, dan mudah-mudahan Bapak Bupati, Bapak Sekda bisa mendengarkan acara kita ini dan segera memutuskan itu. Saya gembira, saya insya Allah akan di depan untuk ikut menyaksikan pelantikan itu sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah bahwa di Sumeneb ada keadilan, bahwa di Sumeneb ada bupati yang tetap berpijak di kakinya sendiri, tidak berpijak ke kanan ke kiri. Nah, ada Bapak Sekda yang piawai mengawal demokratisasi dan supremasi hukum. Itulah kira-kira ulasan berita hari ini, dan mudah-mudahan insya Allah episode ketiga, ini episode 2 ya, iya, episode kedua nanti mendapatkan berita-berita yang hangat, hot, ya, giras dan nyaman. Oke, sampai sekian dulu informasi ulas berita dari saya. Salam satu jiwa, salam giras di channel Farouk Abdillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.